Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bertemu kembali dalam rangka menjalankan kewajiban kita setiap muslim untuk belajar agama Islam. Wajib bagi kita untuk senantiasa belajar. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari yang lalu sudah diumumkan, dan sebenarnya sejak beberapa tahun yang lalu rencana kita untuk belajar tentang masalah agama, yaitu dengan menggunakan kitab Bulughul Maram. Akan tetapi baru terlaksana setelah Ramadan tahun ini. Kita akan belajar pelan-pelan dengan menggunakan kitab Bulughul Maram ini. Dari awal kita mulai dengan muqaddimah terdahulu sebelum kita masuk ke dalam kitab Bulughul Maram. Sebelum kita mengenal nanti siapa yang nulis dan yang lain-lainnya, kita muqaddimah dulu di pertemuan malam ini. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk di dalam hadis yang pertama, kitab Thaharah, kita yang pertama belajar kita pelan-pelan. Yang pertama, hukum Islam yang harus kita kenal ya ada 5 ya Pak ini. Hafal ya Pak ini ya. Hafal ya. Hukum Islam itu ada 5. Ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. Wajib itu ya sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang harus dikerjakan. Dan jika tidak dikerjakan maka berdosa. Ya puasa Ramadan, ya sholat, ya menutup aurat dan yang lainnya. Itu wajib ya. Wajib. Kemudian sunnah, kita ringan-ringan saja ya. Sunnah ialah sesuatu yang dianjurkan oleh agama, oleh syariat. Kalau tidak dikerjakan, tidak apa-apa. Jika dikerjakan mendapatkan pahala. Itu sunnah. Puasa Syawal. Sudah selesai puasa Syawalnya. Ini Syawal tinggal 5 harian kayaknya. Tinggal 5 hari. Ini sunnah. Kalau nggak ngerjakan ya nggak apa-apa. Kengkerorogi. Setahun kita hanya satu kesempatan, yaitu di bulan Syawal, pahalanya sangat besar. Itu sunnah. Sholat sunnah rawatib, kalau habis sholat kemudian nggak sholat sunnah dorongnya nggak dosa, tidak berdosa. Berzikir setelah sholat dia sunnah, tidak berdosa, tapi kalau dikerjakan mendapatkan pahala. Kemudian haram adalah sesuatu yang dilarang oleh agama. Jika dikerjakan berdosa. Jika dikerjakan, yang mencuri dan yang lain, ini sudah insya Allah sudah faham semua. Makruh adalah sesuatu yang dibenci, tidak disukai oleh agama. Jika dikerjakan belum dianggap berdosa. Apa yang makruh? Apa contohnya makruh? Yang paling gampang apa? Enggak, mubah itu. Enggak masuk kalau itu. Nah, bukan membela ya, bukan membela. Misalkan apa ya? Apa? Bawang. Enggak, pokoknya makan yang bau-bau sebelum sholat gitu ya, mengganggu saudaranya yang di samping. Makan pete setengah kilo misalkan ya.
Apa aja yang bau pokoknya, yang mengganggu saudaranya di sebelahnya, ini dimakruhkan. Yang nggak berdosa. Mubah, yang kelima adalah mubah, ialah sesuatu yang boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Nggak usah panjang-panjang, kita nggak usah lebar-lebar. Intinya hukum ada 5: wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah. Kalau dibahas rinci nanti mubah bisa jadi haram, bisa. Main layang-layang itu kan boleh ditinggalkan, boleh dikerjakan. Tapi kalau main layang-layang sehari, itu juga bisa jadi haram. Mancing itu mubah. Tapi kalau istrinya nggak dikasih belanja, mancing dari pagi sampai sore, yang mancing-mancing hobi ini ya, ini bisa haram kalau dikerjakan secara berlebihan. Intinya seperti itu. Itu yang pertama, hukum-hukum Islam. Ada 5. Kemudian yang selanjutnya ini masuk kepada kaidah yang perlu difahami, mumpung kita masih di awal. Tidak perlu terlalu luas. Kita langsung masuk kepada ibadah dan perkara dunia. Perbedaan perkara ibadah dan perkara dunia. Kita masuk, yang pertama adalah ibadah. Ibadah adalah sesuatu yang sifatnya berhubungan langsung dengan Allah dan diatur langsung tata caranya oleh Allah dan Rasulnya. Jadi ibadah, kita tulis dikit-dikit ya, ringan-ringan saja. Ibadah nggak kelihatan ya? Apa langsung dikirim filenya gitu ya? Kelihatan ya yang sana, yang muda kelihatan aja. Kelihatan ya? Sesuatu yang berhubungan langsung dengan Allah dan diatur tata caranya oleh Allah Sudah, habis ini langsung ada kaidah. Ibadah adalah sesuatu yang berhubungan langsung dengan Allah dan tata caranya diatur langsung oleh Allah dan Rasulnya. Asal ibadah itu apa? Apa? Haram ya. Al-aslu Pon. Jadi yang pertama,
pelan-pelan kita jelaskan sambil nunggu Isya, insya Allah mudah-mudahan kita dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ibadah adalah sesuatu yang sifatnya berhubungan langsung dengan Allah dan diatur langsung tata caranya oleh Allah dan Rasulnya. Ibadah itu pada asalnya haram untuk dikerjakan sampai ada dalil yang memerintahkan, mencontohkan, menganjurkannya. Jadi para ulama itu bikin kaidah. Bikin kaidah itu apa ya? Patokan. Bikin kode etik ya, bikin patokan, bikin kaidah. Al aslu fil ibadat at-tahrim hatta yadullu dalil ala masyru'iyatiha. Asal ibadah itu adalah haram untuk dikerjakan. Ini asal ibadah. Sampai ada dalil yang mensyariatkannya, yang memerintahkannya. Paham ya? Paham? Asal ibadah itu semua ibadah sudah haram untuk dikerjakan sampai ada dalil yang memerintahkannya. Dalilnya apa? Hadis Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal satu amalan yang tidak ada contoh, tidak ada perintah dari kami, maka tertolak. Bisa difahami? Ya, sholat, ya puasa, apa aja haram hukumnya. Haram hukumnya sampai ada dalil yang memerintahkannya. Jadi jangan nanya namanya, loh Ustaz Sony kok sholat 2 rakaat? Ada larang neria, nggak bisa. Bukan kita cari larangannya, tapi memang asalnya haram. Bisa dipahami ya? Puasa sunnah, saya kasih contoh yang ringan. Puasa sunnah di bulan Syawal itu boleh nggak asalnya? Asalnya, kembali ke kaidah, asalnya boleh apa enggak? Enggak boleh, haram asalnya, ya kan? Faham ya ibu-ibu ya? Faham ya? Setelah itu ada dalil, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sitta min Syawal. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari puasa di bulan Syawal, maka baginya kasiyamud dahar, seperti puasa 1 tahun penuh. Baru dikerjakan. Kalau nggak ada dalilnya, macam gitu loh. Intinya seperti itu, ya. Contoh yang lain, kita buat contoh yang lain. Setelah sholat jenazah, hukum zikir setelah sholat jenazah apa? Asalnya apa kalau pakai kaidah ini? Asalnya ibadah haram untuk dikerjakan sampai ada dalilnya. Ada dalilnya nggak zikir setelah sholat jenazah? Nggak, misalkan ada, saya besok langsung praktek dulu. Misalkan ada Ustadz Sony ngatakan, ini loh kan ada setelah sholat jenazah berzikir, ada dalil, ada di kitab Tirmidzi, hadisnya nomor 1534 misalkan, hadisnya sahih, dikerjakan, baru dikerjakan. Jangan ada larang neri, bukan. Ini kaidah, kembali ke kaidah dasarnya. Asal dari ibadah itu haram untuk dikerjakan sampai ada dalilnya baru kita kerjakan. Apa saja sudah. Jadi satu saat kalau misalkan bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, ada orang yang mengajak untuk beribadah, satu ibadah, apa aja lah ibadahnya, tanyakan mana dalilnya. Kalau kita di pesantren gitu, di pesantren kita dilatih untuk seperti itu. Kita di pesantren dulu itu masih ada masa-masa yang seperti itu, kita menangi. Kalau misalkan ada santri baru masuk pesantren, sholat, kemudian nggak sama temennya sholat. Misalkan Ustadz Sony masuk di Bangil, sholat, kemudian setelah ruku nggak sedekam, kembali, loh Son, apa dalil? Son, kakek mata sedekam. Bingung Son. Itu dilatih kita untuk terbiasa untuk menjawab dengan dalil. Sejak kita SMP kelas 1 itu sudah terbiasa. Jadi kita nggak sembrono untuk melakukan
ibadah, tak ngawur gitu. Tidak ngawur. Jadi itu yang pertama. Untuk ibadah sekali lagi diulang-ulang, asal dari semua ibadah itu adalah haram. Sampai ada dalil yang memerintahkan, yang mensyariatkan. Kalau nggak ada dalilnya ya sudah. Nggak usah sadang mereteng gitu loh, tak usah sadang mereteng. Lu kemana dalil? Nggak ada. Ya sudah, berhenti. Tidak perlu dikerjakan. Kita nggak perlu bahas yang lebar-lebar dulu ya. Yang kaidah ini difahami dulu, didasari. Kita nggak usah mazhab ini, nggak usah berlebar keada. Kita nggak usah perbandingan mazhab ini, mazhab Syafi'i seperti nggak usah. Kita ke ini dulu, ke dasar dulu. Kita kalau faham pakemnya ini, kita insya Allah lebih mudah untuk beragama. Jadi kaidah ini dibuat oleh para ulama dengan dasar apa? Dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Jadi para ulama bikin kaidah tidak ngawur dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Kita lanjutkan. Kemudian yang kedua adalah tentang perkara dunia. Perkara dunia adalah segala sesuatu tentang urusan dunia atau berhubungan dengan sesama makhluk. Segala sesuatu tentang urusan dunia atau sesuatu yang berhubungan dengan sesama makhluk. Maka dalam perkara ini adalah hukum asalnya adalah diperbolehkan sampai ada dalil yang melarangnya. Ini untuk masalah dunia. Kaidah yang dibuat oleh para ulama adalah al-aslu fil asya' al-ibaha hatta yadullu dalil ala tahrim. Asal dari segala sesuatu urusan dunia itu adalah mubah, boleh untuk dikerjakan sampai ada dalil yang melarangnya. Kebalikannya, tak perlu saya tulis ya untuk urusan dunia. Dunia itu boleh semuanya. Boleh semuanya sampai ada dalil yang melarangnya, baru kita stop. Mau makan duren, mau makan ini, kita urusan makan ya, mau makan ayam, mau makan cacing, mau makan terenggiling, mau makan elang, mau makan nyambe ini, berkai dan yang lain sebagainya. Kalau ada dalil yang mengharamkan, baru kita berhenti. Asal dari segala sesuatu urusan dunia itu adalah mubah sampai ada yang melarangnya. Para ulama membuat kaidah itu dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, "In kana syai'an min amri dunyakum fasya'nukum bihi wa in kana min amri dinikum fa ilayya." Kata Rasulullah SAW, jika itu urusan duniamu maka engkaulah yang mengaturnya, dan jika itu urusan agamaku maka kembalikanlah kepada aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau urusan dunia enggak masjid ya, depan itu ya. Ini urusan dunia. Eta mena ketepeng kencana, eta mena taal, itu masalah dunia. Kalian atur sendiri. Tapi kalau urusan agama jangan diatur-atur sendiri, kembalikan kepada aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Majah. Ini urusan dunia, gampang lah ya. Kita tinggal nunggu larangannya. Paham ya, Cak Maki ya? Ketondu Cak Maki. Khusyuk, al-khusyuk wal khudu'. Kira-kira begitu, dua kaidah besar dalam masalah ibadah. Ibadah asalnya haram, untuk urusan dunia asalnya mubah. Paham ya? Paham. Pokoknya urusan agama tanya dalilnya. Agama nggak bisa didasarkan dengan perasaan, Bu, karena agama bukan buatan kita, buatan Allah dan Rasulnya. Bocah yang mulai bilang, dalil kembali kepada Allah dan Rasulnya. Kita belajar sedikit-sedikit ya, meskipun berat, ya berat. Kalau kita di lingkungan yang mungkin di situ orang-orang yang berilmu semua, ya tenang. Tapi kalau di lingkungan yang ada orang
berbagai macam orang, latar belakang dan keilmuannya, maka kita harus belajar pelan-pelan. Belajar pelan-pelan. Jadi sekali lagi bukan perasaan, bukan ini, bukan akal-akalan kita. Semua cak maki pagi-pagi, kembali lagi kepada ibadah. Pagi-pagi, setiap habis subuh membaca surat Idza zulzilatil ardu zilzalaha, misalkan setiap subuh. Arab cak maki baca mapan ria. Tidak bisa. Ayat itu bagus nggak? Bagus ya. Al-zalzalah itu ya ayat jelas sudah per huruf dapat pahala. Tapi Camaki mau khususkan setiap habis subuh membaca Al-zalzalah 3 kali. Nggak ada dalilnya. Ya jangan usah dibaca. Tak usah abai-kebai syariat baru. Tapi kalau misalkan baca Al-Quran dari awal seperti Haji Abdul Latif yang sampai sekarang, yang muda-muda kalah semua ini. Habis subuh saya Agus buyar semua. Kecil hati masih di sini. Malu sebenarnya kita. Tadi pagi saya ngobrol di situ. Tahu jadi Kecil hati sudah usianya hampir 70 ya. Mau 75. Oh. Belum ya? Belum ya. Kalau 70 sudah ya. Hampir 70. Intinya seperti itu ya. Masalah ibadah haram asalnya. Seperti saya beberapa waktu yang lalu, saya silaturahim ke rumah seseorang, kemudian dia bertanya, Cong, engkau esoro maca surat Al-Waqiah setiap malam Jumat agar usaha saya lancar, agar saya kaya. Al-Waqiah juz 28. Iya, juz 29 atau juz 28? 28 ya. Juz 28. Idza waqa'atil waqiah. Dalilnya ada enggak gitu? Kita oning jak keroy soro oreng ya. Enggak ada. Kebetulan saya juga pernah periksa bahwa hadisnya adalah hadis yang palsu tentang fadilah membaca surat Al-Waqiah. Maka enggak usah dikerjakan. Sekali lagi tanya dalilnya. Ini sangat penting. Kaidah dasar ini adalah kaidah yang sangat penting. Agama bukan akal-akalan kita, agama bukan perasaan. Tapi agama ini adalah berdasarkan dalil, berdasarkan ayat-ayat Allah ataupun hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah paham ya masalah ibadah ini? Ibadah asalnya haram, untuk masalah dunia asalnya mubah. Aku berikan adab doa boleh, sudah terserah. Kalian yang tahu urusan dunia. Kemudian yang kedua sekarang, ini yang tak kalah penting juga. Ini sudah saya jelaskan di beberapa pertemuan seperti Baitul Arqam kemarin di SMP, itu sudah saya jelaskan. Dan ini sudah sering diulang-ulang ya, Setelah kita paham tentang ibadah dan masalah urusan dunia. Yang kedua yang perlu kita pahami adalah tentang syarat diterimanya amal. Ini sudah sering. Insya Allah Mbak Fati masih hafal. Syarat diterimanya amal ada 2. Apa yang pertama? Ada yang ingat? Ustadz Gopi waktu Ramadan kemarin masih ingat? Yang pertama apa? Syarat diterimanya amal. Kalau kita beramal apa aja? Apa yang pertama? Al-ikhlas. Ikhlas. Dalilnya apa? Wa ma umiru. Ayat berapa itu ya? Surat Al-Bayyinah. Hah? Wa ma umiru dan seterusnya.
Neng bebe tak apa. Al-Bayyinah ayat 6. Ayat 6. Wa ma umiru illa liya sebenarnya bisa bagus kalau pelan-pelan, tapi kelamaan ya. Liya'budullaha mukhlisin lahud din. Nah, Pak. Dan seterusnya. Kemudian dalil yang kedua, ini dari ayat ya, surat Al-Bayyinah ayat 6. Kemudian yang kedua dari hadis Nabi, innamal a'malu bin niat. Nanti yang butuh filenya boleh langsung minta lah, gratis. Syarat diterimanya amal yang pertama apa? Ikhlas. Dalilnya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu adalah agama yang lurus. Surat Al-Bayyinah nanti dicari sendiri ya. Share lah nanti di grup. Ini ibu-ibu semua punya WA ya. Kemudian yang kedua, hadis Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallah wa rasuli, dan seterusnya. Kata Nabi Muhammad SAW, amal itu tergantung kepada niatnya. Contohnya orang yang hijrah, kalau niatnya ikhlas karena Allah ya dapat pahala. Kalau niatnya kerotero kabinah, lo iya di hadisnya gitu ya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha atau yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kalau hijrahnya sekedar untuk dunia, misalkan ada orang hijrah, kontra ke Riau, anu apa tujuannya? Nyerepes ya udah dapat uang, nggak dapat pahala. Kalau tujuannya itu ya dapat pahalanya bukan karena hijrahnya, tapi karena mencarikan nafkah keluarganya. Tapi kalau hijrahnya itu tidak mendapatkan pahala, tapi dapat dunia. Dia dapat pahala nggak? Dapat dari menafkahi keluarganya. Tapi kalau niatnya ikhlas kesana hijrah karena Allah Subhanahu wa taala, misalkan ada orang yang hijrah ke Wat Galih karena biar lebih bisa menjalankan syariat Allah, lebih dekat kepada masjid, lebih mudah untuk beribadah dan seterusnya, maka hijrahnya mendapat pahala. Kamu kenapa kok tinggal di Surabaya? Ya ikut istri misalnya, ya ikut suami, niatnya cuman untuk itu, maka dia tidak mendapatkan pahala dari hijrahnya. Untuk menikah saja, jadi harus ikhlas. Yang pertama, ibadah harus ikhlas. Jadi ditata Bapak dan Ibu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah apa saja harus ditata hatinya. Kata para ulama, tidak ada hal yang paling susah untuk dilakukan kecuali untuk meluruskan niat. Dipaksa hatinya. Ya beramal saja, apa saja. Misalkan kita, terutama orang yang banyak amalnya ya, kalau nggak banyak amal nggak perlu ngatur itu. Misalkan orang yang rajin kerja bakti, bodohnya adek loh. Ini harus ditata hatinya. Kalau nggak ditata nggak dapat pahala. Dipaksa hatinya, dibersihkan. Orang yang biasa terdepan mengurusi pengajian, ini kalau nggak ditata hangus, tidak mendapatkan apa-apa. Apa saja sudah harus ikhlas betul ketika beramal. Salat sunnah, puasa dan yang lain, semua amal harus ikhlas. Kemudian yang kedua, syarat yang harus dimiliki yang kedua adalah apa?
Masih ingat? Syarat diterimanya amal, kita beramal itu ada 2 syaratnya. Yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan contoh. Sesuai dengan contoh. Contohnya dari siapa? Contoh dari Nabi, bukan contoh dari ustadz, bukan contoh dari kiai, bukan contoh dari siapa-siapa, tapi sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalilnya itu ada 3 sampai dalam Bukhari, Muslim, kemudian Abu Daud dan Ahmad. Dalilnya sudah hafal semua ya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Man sana'a amran min ghairi amrina fahuwa raddun. Dalam Abu Daud dan Ahmad. Barang siapa yang membuat, sona'a itu membuat-buat, memalsukan, akabai satu amalan yang tidak pernah kami contohkan, maka amalan itu adalah tertolak. Itu hadisnya 3. Harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. 2 syarat ini harus dua-duanya. Paham gak? Harus dua-duanya. Gak ada salah satu, harus dua-duanya terpenuhi. Kutu berdekapri Pak. Ikhlas tok, tapi tidak cocok dengan apa yang dikerjakan oleh Nabi, maka diterima apa enggak? Enggak diterima. Sesuai dengan contoh, sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, tapi hatinya enggak ikhlas, ditolak. Ditolak. Jadi 2 ini harus sama-sama ada, harus sama-sama terpenuhi. Ikhlas dan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu saja ya. Isyaknya jam berapa tuh? Masih lama? 18.30. Tinggal 10 menit lagi. 30. Sudah, itu yang kita lanjutkan dikit-dikit, kemudian tanya jawab. Nanti kita jabarkan lagi di pertemuan yang akan datang. Kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dasar dalam agama kita itu apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Malik, Al-Hakim dan Al-Baihaqi, taraktu fikum amrayni lan tadhillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati rasulih. Aku telah tinggalkan kepada kalian 2 perkara. Kamu tidak akan sesat selamanya ketika engkau berpegang kepada keduanya, yaitu kitabullah, Al-Quran, dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu dasar agama kita, Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam beribadah juga kita tidak boleh taklid buta. Taklid buta. Taklid adalah mengikuti pendapat seseorang tanpa mengetahui dalilnya. Tak oleh. Kita usahakan dalam setiap beramal kita tahu dalilnya. Tidak perlu hafal, tapi tahu dalilnya. Misalkan Ustaz Agus lihat Ustaz Sony mengamalkan seperti ini. Loh Son, kakek maan berzikir seperti itu Son. Oh iya ada dalilnya ini. Oh iyalah, kok norak lah. Sudah tahu dalilnya, paham ya? Jangan kita mencontoh mengikuti seseorang tanpa tahu dalilnya. Taklid buta itu tidak boleh. Kerorok noro aki, gak boleh. Ikut-ikutan yang viral kemudian ikut-ikutan yang tren kemudian ikut. Jadi harus tahu dasarnya, tahu dalilnya. Kurang lebihnya seperti itu ya, sebelum kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Jadi kaidah ini harus benar-benar ditanamkan, harus benar-benar ditanamkan. Amalan apa saja, biar kita nggak salah jalan, karena memang kaidah dasar seperti al-aslu fil ibadat tahrim,
semua segala sesuatu asal ibadah itu semua asalnya adalah haram. Asal dari segala ibadah itu adalah haram. Ini kaidah yang paling dasar yang harus difahami oleh kita semua. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita tutup? Ya. Kalau untuk alasan cinta, kemudian membuat terus-terusan kita meyakini bahwa itu adalah sesuatu yang fadilah, itu nggak boleh. Tapi kalau alasannya kemudian saya suka kepada surat ini, boleh. Tapi kalau meyakini ada fadilah tertentu, itu nggak boleh. Paham ya? Misalkan Ustaz Soni, kok maca surat Nun cereng nyaman, Nun wal qalam, pakai lagunya siapa? Ya Camak, bukan Camak ya aslinya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa dibaca. Tapi kalau misalkan membuat amalan sesuatu dengan meyakini ada fadilah tertentu, al-zalzalah 3 kali, nggak boleh. Itu sahabat kan ngimami ya kan ya. Sholat, ada sahabat, ini hadisnya sahih, ada sahabat Rasulullah SAW yang setiap sholat baca Al-Ikhlas. Ini hati ya, benih molan sengkah. Kalau kita kan sengkah ya. Ayo jujur, kalau misalkan sholat sunnah kita Al-Ikhlas wis, sama ina atau kul a'udzu bil falaq, kul a'udzu bin nas. Alasan kita baca surat itu karena cinta atau karena sengkah sholat lanjut? Kalau sahabat itu kan karena cinta kepada Al-Ikhlas, oleh Nabi Muhammad SAW dibiarkan. Tapi kan sahabat itu bukan meyakini bahwa mengamalkan itu tersebut ada fadilah tertentu. Nah, paham gak? Paham? Bisa dipahami nggak? Misalkan Cak Maki apa? Iya, pelan-pelan tidak apa-apa. Al-Qalam misalkan tadi sudah. Lagun klopain abit tek yocol bolan. 2 tahun yang lalu gini, 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Jadi kalau kita membuat satu amalan, kemudian kita meyakini itu adalah sesuatu, ada fadilah, ada keutamaan tertentu, maka itu nggak boleh, nggak boleh. Misalkan banyaklah contohnya ya yang diamalkan. Barang siapa membaca surat Yasin misalkan, ini kan fadilah diada-adakan. Kalau karena cinta kemudian kita membaca, kemudian baca terjun, nggak apa-apa, nggak ada urusan, nggak ada urusan. Tapi kalau kita, ya silakan. Katanya kalau membaca surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, sama Anas berulang-ulang itu sama dengan mengatakan Al-Quran. Yang ngomong jangan tanya saya. Yang ngomong yang tanya. Loh iya, jangan tanya saya. Kalau misal, iya, saya nggak pernah tahu dalilnya itu, nggak pernah tahu. Terus surat Al-Kahfi dibaca setiap malam Jumat itu ada katanya, ada ya ada imannya lah. Benar apa enggak? Surat Al-Kahfi semua hadisnya tentang fadilah keutamaan baca surat Al-Kahfi di malam Jumat atau di hari Jumat, itu hadisnya semuanya itu hanya sampai kepada sahabat Rasulullah SAW. Hadisnya hadis mauquf semua. Paham ya? Intinya gitulah. Nanti kalau kita belajar hadis itu kan dari Nabi Muhammad SAW. Tapi untuk surat Al-Kahfi ini semua hadis-hadisnya itu terputus hanya kepada sahabat mauquf. Membaca surat Al-Kahfi ini diamalkan oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Misalkan ada yang baca, ya dibaca saja. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Iya, boleh. Karena amalan sahabat. Ini agak luas.
Kalau mau dibaca, dibaca sajalah, intinya seperti itu. Karena sahabat Nabi Muhammad SAW mengamalkan. Paham ya? Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, kemudian An-Nas. Kalau dibaca diulang-ulang seperti menghatamkan Al-Quran. Yang pertama Bapak Hadi, kalau misalkan ada orang yang mengatakan seperti itu, tanyakan dalilnya. Kalau dia tidak bisa menunjukkan dalilnya, ya sudah, nggak usah diikuti. Sepanjang sepengetahuan saya yang dengan ilmu yang sangat terbatas ini, saya tidak pernah menemukan satu hadis pun tentang kalau orang baca Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, kemudian An-Nas diulang-ulang seperti menghatamkan Al-Quran. Ini nggak ada. Kalau gitu waktu Ramadan tidak usah baca kapi, baca itu. Oh yo lah, hatam berapa kali ya lagi? 30 kali. Mangan karo maca Al-Fatihah, bi Al-Ikhlas, bi Al-Falaq, bi An-Nas. 30 kali. Iya. Tapi bukan dalil seperti itu. Semua sahabat ya, saya kasih tahu, sahabat dari Nabi Muhammad SAW, sahabat tabiin, tabiut tabiin, semuanya itu kalau di bulan Ramadan baca Quran dari awal sampai akhir. Nggak ada mereka baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ada cerita? Nggak ada. Imam Syafi'i itu 60 kali dalam bulan Ramadan, 60 kali hatam, sehari 2 kali hatam. Nggak ada. Tidak ada satu hadis pun, cerita, athar, nggak ada. Dari amalan Nabi, amalan sahabat, amalan tabi'in dan yang lainnya nggak ada. Jadi kita nyontoh yang lurus-lurus saja lah. Yang lurus-lurus saja. Kalau misalkan ada saudara kita yang beramal seperti ini, biarkan. Yang penting kita selamat, gitu aja. Cukup ya. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan minggu depan, ataupun di grup, ataupun Japri, boleh nanti di pertemuan yang akan datang kita bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan pelan-pelan istiqomah membaca hadis di Bulughul Maram. Sedikit hadisnya, sekitar 1600 berapa gitu, 1600 hadis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.